Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2497 terbang ke puncak gunung. Saudari Ming berkata dengan cemas, "Fugui, apakah kamu yakin tidak akan terjadi kecelakaan jika kamu melakukan ini?" Li Fugui berkata terus terang, "Jangan khawatir. Kecelakaan macam apa yang bisa terjadi dalam hal seperti ini? Lagi pula, Kui Sao sudah bersamaku selama beberapa waktu, dan aku percaya padanya." Dengan kata-kata Li Fugui, saudari Ming tidak banyak bicara, jadi dia langsung menyetujui masalah ini. Setelah menutup telepon, Suster Ming segera mengirim pesan kepada Kui Sao. Pada saat yang sama, Mamiko juga menerima telepon dari Nari. Setelah mengetahui bahwa rencananya telah berubah, Mamiko membenamkan kakinya ke tanah dan buru-buru berkata kepada Nali, "Nali, tunggu sebentar, aku akan segera menelepon." Setelah mengatakan itu, Mamiko menutup telepon dan menelepon Suster Ming. Namun sebelum dia sempat membuka mulutnya, Suster Ming berkata kepada Mamiko dengan terus terang, "Biarkan saja Nali yang mengurus Meng Xian. Katakan juga kepada Nali bahwa jika Meng Xian menyelesaikan urusan keluarga mereka, dia harus mengikuti Meng Xian saat itu." Mamiko mengangguk dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan, "Saudari Ming, apakah kamu tahu semua yang terjadi di sini, Suster?" Ming berkata dengan serius, "Tanyakan apa yang seharusnya kamu tanyakan, dan jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan." Setelah mengatakan ini, Suster Ming menutup telepon. Hati Mamiko akhirnya tenang. Senyum tipis mengembang di wajahnya dan dia menelepon Nari lagi. Setelah mendapatkan instruksi Mamiko, Nali merasa jauh lebih tenang. "Nona Mamiko, harap tenang, jika Tuan Meng Xian benar-benar dapat menyelesaikan masalah keluarga kita setelah mengunjungi rumahku, aku pasti akan mengikutinya," Mamiko berkata dengan serius. "Nali, aku memberimu kesempatan ini untuk mengubah takdirmu karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika kau berani melakukan sesuatu yang buruk, jangan katakan bahwa aku tidak akan memaafkanmu. Pemimpin geng Fugui akan membuat keluargamu menghilang sepenuhnya dari dunia ini." Nali buru-buru bersumpah, "Nona Mamiko, jangan khawatir. Aku tahu kau membantuku kali ini. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Mendengar ini, Mamiko lalu menutup telepon. Nali berusaha sekuat tenaga menenangkan pikirannya dan menelepon ke rumah. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Bersama Sanjun, Mikiko, Liu Xia, dan yang lainnya, mereka mendaki hingga ke daerah yang jaraknya kurang dari 500 meter dari puncak Gunung Qiongxi. Sebagian besar orang dalam kelompok itu sudah kehabisan napas. Di sisi lain, wajah Sanjun tidak merah dan dia tidak kehabisan napas, dan dia tampak sangat rileks. Mikiko berbaring di punggung Sanjun, merasa agak terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini benar-benar bisa membawanya ke sini. "Kami hampir mencapai puncak gunung," Mikiko berbisik kepada Sanjun. "Tuan, kita hampir sampai di puncak gunung. Aku berjanji akan menikahimu setelah kita turun gunung. Biarkan aku berjalan sendiri sejauh 500 meter sisanya." Namun Sanjun berkata terus terang, "Tidak, aku bilang aku akan menggendongmu ke puncak gunung, dan aku harus melakukan apa yang kukatakan. Kau harus ingat, kami orang Tionghoa menepati janji." Beberapa anak muda di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, "Tuanku, kau sangat hebat, bukan? Membawa orang dewasa langsung ke puncak Gunung Qiongxi dari kaki gunung sudah cukup untuk menciptakan rekor dunia baru." Sanjun berkata dengan sedikit bangga, "Jangan sebut-sebut Gunung Qiongxi kecilmu itu.
Bahkan jika itu adalah puncak tertinggi di dunia, aku dapat mendakinya dengan menggendongnya di punggungku. Anak-anak muda di dekatnya semua terdiam. Seseorang mengeluh, "Tuan, Anda terlalu banyak menyombongkan diri, bukan? Anda telah melampaui batas manusia dengan mampu memanjat ke sini sambil menggendongnya di punggung Anda. Sekarang Anda bahkan dapat mengatakan di depan kami bahwa Anda akan menggendongnya ke puncak gunung tertinggi di dunia." Sanchun bertanya balik, "Apakah Anda tidak percaya?" Seseorang berkata terus terang, "Tentu saja tidak." Pada saat ini Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda tidak percaya ini? Jika teman saya benar-benar bermaksud menggendong Nona Mikiko ke puncak gunung tertinggi di dunia, dia dapat dengan mudah menggendongnya ke sana." Bagi kaum muda di negara kepulauan ini, apa yang dikatakan Li Fugui adalah omong kosong belaka, dan tidak ada yang mau mempercayainya. Lagi pula, di mata mereka, puncak tertinggi di dunia adalah perjuangan hidup dan mati. Apalagi untuk membawa seseorang ke sana. Bahkan bagi seorang pendaki gunung, mencapai puncak adalah perjuangan hidup dan mati. Adapun Gunung Qionshi, setidaknya ada oksigen di puncak gunung. Namun puncak tertinggi di dunia aslinya terletak di daerah dataran tinggi. Belum lagi puncak gunung, Anda tidak dapat bertahan hidup tanpa oksigen di tengah gunung. "Tuan, tiba-tiba saya menyadari bahwa kalian orang Tionghoa mungkin sedang menyombongkan diri. Jika dia benar-benar sekuat itu, mengapa dia tidak terbang ke puncak gunung dengan gadis di punggungnya? Sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah." Benar, seharusnya ada batas untuk menyombongkan diri. Sebenarnya, kami sudah sangat mengaguminya atas apa yang dilakukannya sekarang. Tetapi setelah mendengar apa yang Anda katakan tadi, saya mulai membenci Anda. Semua orang berbicara satu demi satu. Li Fugui mengangkat sudut mulutnya. Ketika mereka berada di kaki gunung, ada banyak orang di sana, dan tidak mudah baginya untuk meminta leluhur Tiga Chun untuk mempercepat. Tetapi sekarang, hanya tersisa 7 atau 8 orang dari kelompok asli. Bahkan jika mereka melihatnya dan turun gunung untuk membicarakannya, tidak seorang pun akan percaya bahwa seseorang benar-benar dapat terbang ke puncak gunung Qionshi sambil menggendong seseorang di punggungnya. Memikirkan hal ini, Li Fugui bertanya kepada Sanchun, "Saudara Sanchun, bagaimana? Apakah kamu bisa melakukannya?" Sanchun berhenti dengan Meiji di punggungnya, berbalik dan bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu bisa melakukannya?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Tentu saja kamu bisa. Sekarang hanya ada 7 atau 8 orang. Apakah kamu takut mereka akan menyebarkan berita bahwa kamu bisa terbang setelah mereka turun gunung?" Sanchun menjadi bersemangat. Ketika Mikiko baru saja berbaring telentang, ia sudah berpikir bahwa suatu hari nanti, ia harus terbang dengan Mikiko di punggungnya. "Aku tidak menyangka kalau mimpiku dapat terwujud secepat ini. Mikiko, berbaringlah di punggungku. Jaraknya kurang dari 500 meter lagi, aku akan terbang bersamamu di punggungku." Setelah mendengar ini, semua orang tercengang di tempat mereka berada, mata mereka terbuka lebar, menatap Sanchun dengan tak percaya karena dia memiliki wajah serius. Hati Mikiko menegang dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Sanchun, apakah Anda benar-benar dapat terbang?" Sanchun tersenyum dan berkata, "Terbang sejauh ini adalah hal yang mudah bagi saya." Setelah mengatakan ini, Sanchun berbalik, menatap orang-orang muda yang hadir dan berkata terus terang, "Lihatlah aku sekarang. Aku akan menunjukkan kepada kalian seperti apa seorang prajurit Tiongkok kuno." Begitu dia selesai berbicara, Sanchun langsung mengedarkan energi vital di tubuhnya,
dan saat energi vital meningkat, tubuh San Chun tiba-tiba terbang ke udara. Saat semua orang melihat San Chun benar-benar terbang, mereka semua mulai gemetar. Seseorang berseru dan berteriak, "Dia bisa terbang, dia benar-benar bisa terbang, bagaimana ini mungkin?" Li Fugui dengan tenang memperhatikan San Chun menggendong Mei Jizi ke puncak gunung Qiongxi. Ada senyum tipis di wajahnya, seolah-olah semua ini wajar saja. Adapun pasir hisap, seperti semua orang yang hadir, dia menatapnya dengan saksama, tidak tahu harus berkata apa. Mikiko yang berbaring di belakang San Chun merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Ia tidak menyangka Mamiko akan benar-benar mengenalkannya pada seorang lelaki tua yang hampir seperti dewa. Sebelum dia bisa bereaksi, mereka berdua telah mencapai puncak gunung Qiongxi. San Chun berhenti dan dengan lembut meletakkan Mikiko, lalu berbalik dan melihat sekeliling, dan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas kepada Mikiko di sebelahnya. Itu kecil, itu benar-benar terlalu kecil, bahkan 1/10 ukuran gunung Fangchun kami. Mikiko terkejut dan bertanya kepada San Chun dengan cepat, San Chun, apakah gunung Fangchun Anda benar-benar sebesar itu?" Setelah kami selesai kali ini, saya dapat membawa Anda ke gunung Fangchun untuk melihat dengan baik." Mikiko setengah membuka mulutnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat membayangkan betapa besarnya pegunungan ini, yang membentang hampir 100 mil. Di samping itu, Mamiko pernah menceritakan padanya sebelumnya bahwa lelaki tua bernama San Chun ini memiliki sebuah gunung. Tampaknya gunung seluas inci persegi ini milik orang lain. Memikirkan hal ini, Mei Jizi berbisik kepada San Chun, "Tuan San Chun, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Fang Chun tersenyum dan berkata, "Katakan padaku, apa yang ingin Anda tanyakan?" Mei Jizi mencoba-coba berkata, "Saya benar-benar ingin tahu, apakah Anda sangat kaya di Tiongkok?" San Chun tersenyum, dia adalah kepala keluarga Gunung Fangchun. Jika Anda menarik semua keluarga yang mendukung Gunung Fangchun, pendapatan tahunan mereka akan mencapai triliunan. Dan keluarga-keluarga ini akhirnya mematuhinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa bahkan jika dia memberitahu Mikiko begitu banyak sekarang, Mikiko tidak akan mempercayainya. Setelah berpikir sejenak, San Chun hanya tersenyum dan berkata kepada Mikizi dengan serius, "Nona Mikizi, Anda mungkin tidak tahu bahwa saya adalah pemimpin Gunung Fangchun di Tiongkok." Tepat ketika dia mengatakan ini, Mikizi menyela San Chun dan bertanya dengan serius, "Pemimpin Gunung Fangchun? Jadi, Gunung Fangchun yang membentang hampir 100 mil yang baru saja Anda sebutkan ini milik Anda?" San Chun menjelaskan sambil tersenyum, "Itu bisa dipahami dengan cara ini." Mikizi sampai ke dasarnya dan bertanya, "Apa maksud Anda bisa dipahami dengan cara ini? Katakan saja, apakah Gunung Fangchun ini milik Anda?" San Chun berkata terus terang, "Tentu saja itu milik saya." Sampai saat ini, Mikizi benar-benar takluk. Hal pertama yang pasti adalah Mamiko tidak akan pernah menipu dirinya sendiri. Kedua, dia juga bisa merasakan dari nada bicara pria di depannya bahwa Tuan San Chun tidak berbohong padanya. Pikirkan ini, Mikiko menatap San Chun dengan penuh kasih sayang dan bertanya, "Tuan San Chun, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda sekarang. Jika saya setuju untuk menjadi pacar Anda dan bersama Anda, bisakah Anda berjanji untuk bersikap baik kepada saya seumur hidup?" San Chun menahan kegembiraannya dan berkata dengan percaya diri, "Tentu saja, saya berjanji, selama Anda bersedia menjadi pacar saya pasti akan bersikap baik kepada Anda seumur hidup saya."
Saya bisa memberikan semua yang saya miliki. Mikiko meneteskan air mata dan berkata dengan suara rendah, "Tetapi Tuan Sanjun, Anda tahu, saya sakit. Saya mungkin..." Sebelum Mikiko sempat menyelesaikan kalimatnya, Sanjun meraih tangan Mikiko dan berkata kata demi kata, "Apa salahnya sakit? Kami bisa mengobati Anda jika Anda sakit, selama Anda tidak membenci saya. Saya bisa melakukan apa saja untuk membuat Anda sehat kembali." Mikiko tidak tahu bahwa Li Fugui, yang datang bersama Sanjun, adalah seorang dokter terkenal di Tiongkok dan bahkan di dunia. Dengan pencapaian medis Li Fugui saat ini, jangankan menyembuhkan penyakit jantungnya, menghidupkannya kembali pun tidak akan menjadi masalah sama sekali. Sekarang mendengar bahwa Sanjun benar-benar mengatakan bahwa dia siap untuk menyembuhkan penyakitnya, Mikiko terharu dan berkata sambil menyeka air matanya, "Tuan Sanjun, itu tidak mungkin. Penyakitku tidak dapat disembuhkan dengan uang. Aku tahu kamu menyukaiku dan bersedia menghabiskan uang untuk pengobatanku. Tetapi..." Sebelum Mikiko menyelesaikan perkataannya, Sanjun mengambil tindakan, dan menggendong Mikiko di punggungnya lagi, kemudian mengalirkan energi di tubuhnya dan terbang menuju lokasi Li Fugui dan Liu Xia, sambil berkata kepada Mikiko, "Mikiko, jangan khawatir, selama kamu bersedia menjadi pacarku, aku akan meminta seseorang untuk menyembuhkan penyakit jantung seperti milikmu dalam hitungan menit." Mikiko tahu dari nada suara Sanjun bahwa dia tidak berbohong. Tetapi masalahnya, dia sangat penasaran, apakah benar-benar ada keterampilan medis yang menakjubkan seperti itu di dunia. Hanya sekejap mata, Sanjun kemudian mendatangi Li Fugui sambil menggendong Mei Jizi di punggungnya. Keduanya baru saja menetap. Sebelum Li Fugui sempat berbicara, Sanjun berkata kepadanya dengan serius, "Guru Li, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Selama kamu berjanji untuk membantuku menyembuhkan Mei Jizi, kami di Gunung Fangchun dapat memilih untuk tunduk padamu." Li Fugui berpura-pura terkejut dan bertanya, "Saudara Sanjun, apa yang kamu bicarakan?" Sanjun meneteskan air mata, dan matanya penuh kasih sayang. Dia menoleh, melirik Mei Jizi, dan terus berkata kepada Li Fugui, "Guru Li, sejujurnya, aku sudah mempertimbangkan apakah akan tunduk padamu dalam perjalanan ke negara pulau. Aku tahu bahwa kekuatanmu jauh di atas kami. Adalah mimpi yang bodoh bagi kami untuk mengalahkanmu. Selain itu, sekarang setelah aku menemukan cinta yang menjadi milikku, aku pikir jalur kultivasi mungkin telah berakhir dengan kualifikasiku. Selama sisa hidupku, selama kau bisa menyembuhkan penyakitnya, aku bisa memilih untuk tinggal bersamanya selamanya dan menua bersama." Wajah Li Fugui menunjukkan sedikit rasa malu. Setelah beberapa detik terdiam, dia berkata kepada Sanjun dengan lugas, "Saudara Sanjun, bukan tidak mungkin untuk mengobatinya, tetapi setidaknya kau harus menunggu sampai kita kembali, kan? Juga, aku punya beberapa patah kata untuk disampaikan kepadamu." Bersambung.